Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GIA Pegangsaan. Puji nama Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ya, ini luar biasa cara Tuhan memelihara hidup kita itu dengan memberikan kita firman Tuhan. Amin. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Yes, kita sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kehadirannya dengan memberikan Roh Kudus, karena Yesus sudah naik ke sorga. Memberikan Roh Kudus dan menuntun kita, dan memberikan firman, buku kehidupan yang menuntun hidup kita. Kata demi kata, apapun ada di sini loh Bapak Ibu Saudara ya. Ini saya bilang, kalau kami dulu bilang super book ini ya. Iya, ini yang ini begitu supernya. Setiap kata-kata itu menjadi kekuatan kita. Setiap tulisan yang ada di dalamnya itu ya. Ini firman Tuhan, perkataan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu dari hikmat daripada Salomo. Kita belajar dari Amsal pasal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepada Bapa di surga pada siang hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar lagi. Berbicaralah untuk kami semuanya ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 28 ayat 14. Berbahagialah orang. Siapa orang? Saya, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang senantiasa itu tidak pernah ada berhentinya. Senantiasa apa? Takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Itu benar. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya, berbahagia. Siapa yang tidak suka bahagia? Siapa yang tidak mau bahagia? Oh, saya mau bahagia. Aduh, seneng banget, bahagia sekali. Setiap kita pasti ingin bahagia. Tapi kunci kebahagiaan itu adalah apa? Orang itu senantiasa harus takut akan Tuhan. Sebab orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari kita cek takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita bisa memaknainya dengan menyadari bahwa saya adalah milik daripada Tuhan. Saya diciptakan Tuhan. Saya hidup hari ini itu bukan karena saya. Saya bisa hidup hari ini karena Tuhan. Karena apa lagi? Karena nafas yang kita punya ini Tuhan yang punya. Sekali waktu itu akan diambil ya. Dan takut akan Tuhan bisa kita maknai bahwa hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah anugerah, saudara. Saya pernah menceritakan bahwa saya pernah mengalami namanya sakit perut yang sangat gitu, mules lagi, sakit lagi. Dan saya bermaksud mau ke kamar mandi, saudara. Tapi saya sadar saya jalan ke kamar mandi. Tapi kok saya dibangunkan sama ponakan. Lalu kemudian saya dibangunkan sama, hari itu ada mahasiswa teologi yang tinggal di rumah kami. Ibu bangun. Dan ketika saya buka mata, saya ada di lantai, di depan pintu kamar mandi. Kalau saya jalan ke arah utara, ya harusnya saya ada posisinya dekat lantai. Tapi saya bisa berbalik, kepala saya ke arah kamar saya. Dan saya diam sesaat. Saya tarik nafas. Saya kemudian mencoba untuk bangun. Diam dulu, baru kemudian minum sedikit. Saya kembali ke kamar. Dan di kamar saya tidur. Saya berbaring, saya hanya berpikir, Tuhan, bisa saja hari itu saya nggak ada.
Bisa saja hari itu saya nggak buka mata. Saya buka mata, tapi bukan orang-orang di sekitar saya yang saya lihat. Tapi kok saya masih hidup ya? Dari hari itu, saudara, terima kasih loh Tuhan. Engkau masih kasih aku kesempatan untuk hidupku itu bisa sedikit lebih baik. Masih boleh melayani. Masih boleh bertemu dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisiku. Saudara, hidup itu anugerah. Kalau saudara sakit dan saudara sembuh, itu anugerah. Ya, saudara masih bertemu dengan pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu. Takut akan Tuhan itu menyadari hidupku itu adalah anugerah. Aku harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh syukur. Yang berikutnya, saudara, takut akan Tuhan. Itu kita menyadari bahwa semua yang kita punya adalah titipan Tuhan. Suamimu, pasangan saudara, istri saudara, anak-anakmu, orang tuamu, itu semua dari Tuhan. Tuhan titipkan kita untuk suami, Tuhan titipkan kita untuk istri, Tuhan titipkan kita untuk orang tua kita, Tuhan titipkan kita untuk kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita, menjadi mertua, menjadi menantu, menjadi besan, menjadi karyawan untuk bos kita, menjadi bos untuk karyawan kita. Saudara, apa yang kita punya, harta kita, jabatan kita, itu titipan. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya. Harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Harus dirawat dengan baik. Takut akan Tuhan itu semua yang hidup nantinya akan meninggal. Setelah meninggal kemana? Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Apa yang akan kita katakan? Apa yang kita bawa ketika kita berjumpa dengan yang empunya langit dan bumi, yang punya hidup kita, ya. Dan apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan melihatnya. Saudara yang mencurigai pasanganmu, saudara nggak perlu terlalu mencurigai. Serahkan saja kepada Tuhan. Saudara yang mencoba untuk sedikit mencoba-coba, saudara ingat Tuhan, mata Tuhan itu melihat dari sorganya yang mulia, mengawasi dari sorganya, melihat ke semua arah, melihat saya, melihat saudara, melihat ketika saya mencoba untuk berbohong, melihat saya ketika saya mencoba untuk marah-marah, melihat saya ketika saya mencoba untuk curang, melihat saya ketika saya mencoba untuk menyimpang jalan saya. Tuhan melihat saya. Nah, kita disebut berbahagia kalau kita menyadari itu semua. Tapi ketika kita mencoba mengeraskan hati, Tuhan mengingatkan dengan firman-Nya. Jangan loh, ingat firman Tuhan loh. Jangan loh, ingat firman Tuhan. Tapi ketika kita mencoba, ketika kita mengeraskan hati kita, ya kita akan jatuh pada malapetaka. Ada kalanya kita jatuh dalam pencobaan. Ya, karena kita lupa. Kita nggak dengarkan Tuhan. Ada kalanya kita jatuh dalam pergumulan masalah yang sebenarnya itu datang dari kita. Karena kita tidak berawas-awas dan tidak berjaga-jaga. Maka mari sekali lagi saudara, hari ini nasihatnya adalah apa? Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ingatlah hal-hal yang tadi di depan saya sudah sampaikan. Ya, ingatlah akan hal itu. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mau berbahagia? Ikutilah jalan Tuhan, senantiasalah hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita, dan selalu bersemangat. Karena Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur firman-Mu berhenti disampaikan. Mari Roh Kudus, tolonglah kami, teduhkan hati kami, kuasai kami agar kami dimampukan, mampu untuk melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, berbicaralah lebih dalam lagi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang senantiasa menjaga dan mengawal kami.
Kami mengucap syukur pada siang hari ini untuk berkat-berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan, hal yang baik yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.